ya, nggak perlu lama-lama, jadi langsung aja ini, oke? Kan? Selamat pagi Pak Dwi dan juga teman-teman. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 7 yang berisi saya Reni beserta dengan Abednego, Garin, Rio, dan juga Samuel akan melakukan presentasi mengenai sistem peraturan perundang-undangan dan juga materi kontrol norma. Dalam sistem perundang-undangan, kami akan membahas mengenai pengertian, fungsi, peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sumber hukum, materi muatan, jenis dan hierarki, beserta dengan pembentukan peraturan perundang-undang dan juga asas pembentukannya. Dalam mekanisme kontrol norma, kami akan membahas mengenai pengertian hak uji dan pengujian oleh badan peradilan, review oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, dan juga akibat hukum atas putusan pengadilan dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan. Menurut bagaimana peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum. Menurut At-Tamimi, Yo, coba in frame dulu mukamu itu, seperti Abednego itu loh. Jadi jangan gigimu kepotong itu, kamu lagi punya sirih ya Pak. menurut At-Tamimi, peraturan negara di tingkat pusat dan tingkat daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik secara atribusi maupun bersifat delegasi. Menurut Maria, proses pembentukan atau proses pembentukan peraturan daerah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Segala peraturan negara. Menurut Maria Farida Idrati, jangan kau singkat-singkat Maria Magdalena atau Maria ibumu gitu loh. Ya Pak. Menurut Maria Farida Idrati, segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sumber hukum utama di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sumber hukum, yaitu peranan dan fungsi peraturan perundangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan suatu negara. Tertib dan tidak tertib masyarakat dipengaruhi perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan dibentuk untuk membuat tatanan sosial yang tertib sesuai dengan cita-cita idealnya. Walaupun peraturan perundang-undangan, elemen budaya hukum masyarakat sangat berpengaruh bagi efektivitas implementasi suatu peraturan perundang-undangan. Sejati, peraturan perundang-undanganlah yang akan mendesain tatanan sosial seperti apa tatanan yang ideal bagi suatu masyarakat sehingga hidup masyarakat menjadi baik dalam pergaulannya. Ini next saja, next. Next saja nih. Ah, ya. Boleh. Oke, sekarang lanjut ke jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Sejarah pengaturan jenis dan hierarki ini mengalami perubahan sebanyak 6 kali. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950. Yang kedua ada Surat Presiden Nomor
3639 tanggal 26 November tahun 59. Yang ketiga ada ketetapan MPR tahun 66. Yang keempat ada ketetapan yang ketiga ada ketetapan MPRS nomor 66. Yang keempat ada ketetapan MPR Bukan nomor 66, Masya Allah. nomor 20 tahun 66, 20. Pak. Sorry. Terus yang keempat ada ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000. Yang kelima ada Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Dan yang terakhir ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nah, kemudian Undang-Undang nomor 1 tahun 1950 tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat itu ditetapkan pada tanggal 2 Februari tahun 1950. Kemudian dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1950. Jenis peraturan pemerintahan pusat ialah yang pertama, undang-undang dan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang, yang kedua, peraturan pemerintah, dan yang ketiga, peraturan menteri. Kemudian pada pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1950, tingkat kekuatan peraturan pemerintah pusat ialah menurut urutan pada pasal 1. Kemudian di sini ada ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1966 yang ditetapkan pada 9 Juni pada tahun 1966. Kemudian dia memorandum DPR GR sebagai sumber tata tertib Republik Indonesia. Next. Sini juga ada surat presiden nomor 3639 pada tanggal 26 November 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Kemudian bentuk-bentuk peraturan negara setelah Undang-Undang Dasar. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua ada peraturan pemerintah, yang ketiga ada Perpu, keempat ada penetapan presiden, yang kelima ada peraturan presiden, keenam keputusan presiden, yang terakhir ada keputusan menteri. Ini selanjutnya membahas tentang ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000. Dia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus, ketuanya itu oleh Dr. H.M. Amin Rais. Kemudian Pancasila itu Profesor Amin Rais. ya, Profesor Dr. Amin Rais. Kemudian Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Nah, di sini tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia itu ada 7 juga yang tadi udah disebutkan. Kemudian next. Itu tata urutannya beda, Bro. Ya. Jadi mestinya di-highlight apa bedanya dengan 3639, TAP MPR 3 2000, itu loh yang penting. Sekarang ngebahas tentang Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di Jakarta pada 2 Juni 2004. Kemudian dalam pasal 2 mendudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Kemudian ditetapkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam pasal 7. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga ada peraturan pemerintah. Yang keempat ada peraturan presiden. Dan yang kelima ada peraturan daerah. Kemudian ngebahas tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Ini pada tanggal 12 Agustus 2011 menjadi penanda berakhirnya rezim hukum Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004. Kemudian ini dalam pasal kedua mendudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, dan dia ditetapkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam pasal yang ketujuh, yang dimana yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian yang kedua ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ketiga ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima ada peraturan presiden, yang keenam ada peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir yang ketujuh ada peraturan daerah kabupaten atau kota.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai muatan materi peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan diatur dalam bab 3 mengenai jenis, hierarki, dan juga materi muatan peraturan perundang-undangan. Lebih tepatnya pada pasal 10 hingga 15. Jadi pertama dalam undang-undang, materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi mengenai pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua adalah perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Ketiga adalah pengesahan perjanjian internasional tertentu. Keempat adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh DPR dan juga Presiden. Yang kelima adalah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sama seperti undang-undang, materi muatan peraturan pemerintahan itu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan dari undang-undang. Ketiga adalah peraturan pemerintah. Jadi materi muatan peraturan pemerintah itu berisi mengenai menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Selanjutnya adalah peraturan presiden, di mana materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintahan, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Kelima adalah peraturan daerah, provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota yang sama-sama berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan juga tugas bantuan serta menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikutnya adalah proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan ada 5, yaitu yang pertama adalah perencanaan, yang kedua penyusunan, yang ketiga pembahasan, yang keempat pengesahan atau penetapan, yang terakhir yang kelima yaitu pengundangan. Yang pertama yaitu perencanaan adalah dalam perencanaan diinventarisasi masalah yang ingin diselesaikan beserta latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan. Masalah yang ingin diselesaikan setelah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik. Setelah siap dengan naskah akademik, kemudian diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program penyusunan peraturan. Yang penyusunan ini ada 2 arti. Yang pertama yaitu proses penyampaian rancangan dari presiden atau gubernur atau bupati atau wali kota atau DPR DPD setelah melalui tahap perencanaan. Yang kedua yaitu teknik penyusunan, yaitu pengetahuan mengenai tata cara pembuatan judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran. Yang ketiga yaitu pembahasan, yaitu adalah pembicaraan mengenai substansi peraturan perundang-undangan di antara pihak-pihak terkait. Dan yang kelima adalah pengesahan, yaitu disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden melalui Kementerian, Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet. Dan pengundangan yaitu penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah. Masyarakat mengetahui isi peraturan perundang-undangan tersebut dan dapat menjadi acuan kapan suatu perundang-undangan mulai berlaku dan mengikat. Hal-hal khusus, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pendelegasian wewenang, yang kedua penyidikan, yang ketiga pencabutan, dan yang terakhir perubahan.
Pendelegasian wewenang yaitu adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Penyidikan yaitu adalah ketentuan ini diperlukan ketika akan menyusun undang-undang dan peraturan daerah yang mengatur mengenai sanksi pidana. Pencabutan yaitu apabila ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh peraturan perundang-undangan yang lama. Penyidikan adalah dilakukan dengan cara menyisip atau menambah materi ke dalam peraturan perundang-undangan atau menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan. Hal umum itu ada 4. Yang pertama yaitu naskah akademik, yang kedua penyebarluasan, yang ketiga sumber informasi, dan yang terakhir adalah penggunaan bahasa. Yang pertama naskah akademik yaitu naskah hasil penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Yang kedua, penyebarluasan. Ditandatangani Presiden, disebarluaskan oleh Kementerian, Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet. Yang ketiga, sumber informasi, yaitu ada 2, secara online dan secara offline. Secara online yaitu melalui internet atau website dari masing-masing lembaga. Yang secara offline adalah melalui bahan-bahan di perpustakaan. Dan yang keempat adalah penggunaan bahasa, yaitu apabila bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan dapat dimengerti, dapat diharapkan peraturan perundang-undangan akan dapat dilaksanakan dan dapat mencapai tujuan dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 Ayat 1, 2, dan 3, peraturan perundang-undangan memuat beberapa ketentuan. Pertama yaitu Presiden berhak mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Yang kedua, peraturan perundang-undangan harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. 3. Apabila peraturan perundang-undangan tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Dan yang terakhir, yang keempat adalah apabila peraturan perundang-undangan mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011, yaitu ada 7. Yang pertama adalah kejelasan tujuan. Yang kedua, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam, kejelasan rumusan. Yang ketujuh, keterbukaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kontrol norma. Akan ada 2 poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah mengenai pengertian hak uji dan pengujian oleh Badan Peradilan. Yang kedua adalah review oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Jadi pengertian dari mekanisme kontrol norma sendiri adalah yaitu suatu mekanisme penyelaras norma hukum oleh lembaga negara karena adanya desakan masyarakat terhadap berbagai macam produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk membentuk produk hukum. Kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, yudikatif, maupun legislatif di depan konstitusi yang berlaku.
Tujuan dari mekanisme kontrol norma adalah agar setiap norma hukum yang dibentuk tidak bertentangan atau bertabrakan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah mengenai touching atau review. Jadi menurut Jimmy Asidik tentang teori pengujian ada material touching dan formal touching. Dan ini pun juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi pengujian undang-undang secara material atau material touching, yakni pengujian terhadap suatu undang-undang dilakukan terdapat materi muatan dalam ayat pasal dan atau bagian undang-undang yang dianggap pemohon bertentangan dengan undang-undang dasar. Dan untuk formal touching, yaitu yakni pengujian terhadap suatu undang-undang karena proses pembentukan undang-undang tersebut dianggap pemohon tidak memenuhi ketentuan berdasarkan undang-undang dasar. Next. Selanjutnya adalah pengujian kebenaran menurut mekanisme peradilan. Jadi suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penjelasan yuridis. Jika mekanisme pengujian ini dilakukan melalui lembaga peradilan, maka proses tersebut dapat dikatakan sebagai judicial review. Dalam praktik judicial review, undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Next. Judicial review oleh Mahkamah Agung. Jadi sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan konflik norma yang timbul dari lahirnya suatu produk hukum di bawah undang-undang. Dasar hukumnya adalah pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Next. Contoh dari judicial review oleh Mahkamah Agung adalah putusan Mahkamah Agung nomor 5 P/Hum/2003. Jadi dalam putusan ini Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili perkara permohonan judicial review terhadap keputusan DPRD Kota Batu nomor 7 tahun 2002 dengan pemohon Aliansi untuk Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu. Aliansi untuk Pengawasan DPRD atau Awas DPRD dan Masyarakat Kota Batu bersikeras berpendapat bahwa keputusan DPRD Kota Batu nomor 7 tahun 2002 tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 151 tahun 2000. Adapun pasal yang bertentangan adalah A. Pasal 3 huruf A, Keputusan DPRD Kota Batu nomor 7 tahun 2002, hanya fraksi-fraksi yang boleh mendaftarkan bakal calon ke panitia pemilihan. Pasal 3 huruf A, PP nomor 151 tahun 2000. Siapapun boleh mendaftarkan bakal calon ke panitia pemilihan. Kedua pasal ini jelas-jelas bertentangan. B. Pasal 7 ayat 2 Keputusan DPRD Kota Batu nomor 7 tahun 2002. Dapat terjadi pemusatan pimpinan ketua Pansus dan ketua DPRD yang dipegang oleh orang yang sama. Pasal 7 ayat 2 PP nomor 151 tahun 2000 tidak dapat terjadi pemusatan pimpinan ketua Pansus dan ketua DPRD dipegang oleh orang yang berbeda. Kedua pasal ini jelas-jelas bertentangan. C. Pasal 12 ayat 2 Keputusan DPRD Kota Batu nomor 7 tahun 2002. Ya, Pak. Nomor 7 tahun 2002, cara pengumuman sifatnya general, tidak pasti, tidak jelas di mana akan diumumkan. Pasal 12 ayat 2 PP nomor 151 tahun 2000, cara pengumuman sifatnya lebih spesifik, jelas di mana dan diumumkan. Kedua pasal ini jelas-jelas bertentangan. Yang D, pasal 13 ayat 1 Keputusan DPRD Kota Batu nomor 7 tahun 2002, hanya fraksi-fraksi yang boleh mendaftarkan bakal calon ke
Pemilihan, panitia pemilihan, pasal 3 huruf A, PP nomor 151 tahun 2000, siapapun boleh mendaftarkan bakal calon ke panitia pemilihan. Kedua pasal ini jelas-jelas bertentangan. Pasal 13 ayat 2, Keputusan DPRD Kota Batu nomor 7 tahun 2002, tata cara sifatnya general, tidak jelas sebagaimana cara mendaftarkan bakal calon, dan waktu pendaftaran juga tidak jelas. Pasal 13 ayat 1, 2, 3, dan 4, PP nomor 151 tahun 2000, cara pendaftaran sifatnya lebih spesifik, sehingga jelas waktu dan cara pendaftaran bakal calon. Kedua pasal ini jelas-jelas bertentangan. Yang F, pasal 15, 16 Keputusan DPRD Kota Batu nomor 7 tahun 2002 tidak memuat batasan waktu penyaringan tahap 1 dan penyaringan tahap 2. Pasal 16, 17 Peraturan Pemerintah nomor 151 tahun 2000 menyebutkan dengan jelas batasan waktu penyaringan tahap 1 dan tahap 2. Kedua pasal ini jelas-jelas bertentangan. Yang G, pasal 17 ayat 8, Keputusan DPRD Kota Batu nomor 7 tahun 2002, pasangan bakal calon tidak boleh mengundurkan diri dengan alasan apapun. Pasal 18 ayat 8, PP nomor 151 tahun 2000, pasangan bakal calon boleh mengundurkan diri. Kedua pasal ini jelas-jelas bertentangan. Pasal 17 DPRD Kota Batu nomor 7 tahun 2002 tidak menyebutkan batasan waktu penetapan pasangan calon. Pasal 18 ayat 9 PP nomor 151 tahun 2000 memuat dengan jelas tegas batasan waktu penetapan pasangan calon. Menimbang bahwa isi dan maksud permohonan judicial review yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal 5 ayat 4 Perma nomor 1 tahun 1999, sehingga permohonan judicial review dari pemohon formil dapat diterima. Menimbang bahwa selanjutnya mengenai materi permohonan, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa pasal 3 huruf A, PP nomor 151 tahun 2000, calon mendaftarkan sendiri atau lewat pihak lain. Menimbang bahwa pasal 3 huruf A, keputusan AKO pendaftaran lewat fraksi tidak bertentangan, pihak lain dikonkretkan lewat fraksi. Menimbang bahwa pasal 7 ayat 2 PP nomor 151 tahun 2000, pansus terdiri dari fraksi-fraksi. Menimbang bahwa pasal 7 ayat 2 keputusan AKO, anggota pansus pimpinan DPRD, fraksi-fraksi dan kawan-kawan tidak bertentangan, bersifat penjabaran dan tidak terjadi akumulasi pimpinan. Menimbang bahwa pasal 12 PP nomor 151 tahun 2000, cara pengumuman lewat media komunikasi massa yang ada di daerah. Menimbang bahwa pasal 12 ayat 2 keputusan AKO diumumkan sebagaimana umumnya tidak bertentangan. Menimbang bahwa pasal 18 PP nomor 151 tahun 2000 sama dengan pasal 17 ayat 8, keputusan AKO pasangan calon tidak boleh mengundurkan diri. Menimbang bahwa pasal 18 ayat 9 PP nomor 151 tahun 2000, batasan waktu penetapan pasangan calon 7 hari. Menimbang bahwa pasal 17 keputusan AKO batasan waktu ditetapkan dalam DPRD tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menolak permohonan judicial review dari keputusan DPRD Kota Batu nomor 7 tahun 2002. Next. Selanjutnya adalah judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Judicial review di bidang konstitusi adalah peninjauan kembali dan atau pengujian oleh suatu badan kekuasaan negara untuk dapat membatalkan putusan badan pembuat undang-undang dan untuk badan pemerintahan. Judicial review bidang ini di Indonesia menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi dengan dasar hukum dari pasal 10 UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Contoh dari judicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang saya ambil adalah putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 11/17 garing 4 PUU strip 1 strip 2003. Jadi bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan ini adalah dimuatnya ketentuan pasal 60 huruf G
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang berisi larangan menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota bagi mereka yang bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya atau bukan orang yang terlibat langsung. Dari putusan MK terhadap kasus ini adalah mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh sebagian pemohon. Yang kedua, menyatakan pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, menyatakan 60 huruf G, pasal 60 huruf G, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Next. Selanjutnya adalah review oleh pembentuk undang-undang. Lembaga peradilan hanya bisa menyatakan isi norma atau keseluruhan norma dalam peraturan perundang-undangan. Itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mereka tidak boleh menambah norma baru ke dalam peraturan perundang-undangan yang di judicial review. Sementara lembaga legislatif atau lembaga lain yang memiliki kewenangan legislasi untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan. Next. Yang pertama adalah legislative review. Jadi legislative review itu upaya lembaga legislatif dalam melakukan perubahan undang-undang. Dalam hal ini itu di Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat diberikan amanat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk melakukan legislatif atau political review. Didasari dari pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. Yang kedua adalah executive review. Executive review adalah segala bentuk produk hukum pihak eksekutif diuji oleh baik kelembagaan dan kewenangan yang bersifat hierarkis. Pengujian disebut sebagai executive review ini dilakukan untuk menjaga peraturan yang diciptakan oleh pemerintah tetap sinkron atau searah dan juga konsisten serta adanya kepastian hukum untuk keadilan bagi masyarakat. Next. Silakan Reni. Terakhir, saya akan membahas mengenai akibat putusan pengujian peraturan perundang-undangan. Jadi, akibat putusan pengujian perundang-undangan ini berkaitan dengan dua hal. Pertama adalah, apakah putusan tersebut hanya berlaku untuk perkara yang diputus atau berlaku juga bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi pada waktu-waktu yang akan mendatang. Dan pasal latin adalah inter partes atau erga omnes. Dan kedua adalah, apakah putusan tersebut berlaku surut atau hanya berlaku ke depan, atau retroaktif atau prospektif. Pertama, saya akan membahas mengenai inter partes dan erga omnes. Jadi, erga omnes ini adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan mendatang. Jadi, sistem ini dianut oleh Austria, Italia, dan juga Jerman. Jika peraturan perundang-undangan ini dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, maka akan menjadi batal dan tidak sah untuk setiap orang. Dalam inter partes ini adalah putusan yang akibat-akibatnya hanya berlaku pada perkara yang diputus. Jadi sistem ini dianut oleh Amerika Serikat, Jepang, dan juga Meksiko. Putusan pembatalan suatu peraturan perundang-undangan atau perbuatan administrasi negara hanya berlaku bagi perkara yang diputus tersebut. Jadi semuanya diserahkan kepada pendapat hakim atau para hakim yang memutus. Menurut Bagir Manan, ada keuntungan dan juga kerugian dalam sistem putusan erga omnes, yaitu memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan atau perbuatan administrasi negara yang dinyatakan tidak sah. Di pihak lain, putusan erga omnes ini juga dapat dianggap memasuki fungsi perundang-undangan atau legislative function.
Dengan putusan erga omnes ini, hakim tidak lagi semata-mata menetapkan hukum untuk suatu peristiwa konkret, tetapi hukum bagi peristiwa yang akan datang atau abstrak. Dan ini mengandung unsur pembentukan hukum. Jadi pembentukan hukum Jadi pembentukan hukum untuk peristiwa yang bersifat abstrak adalah fungsi perundang-undangan dan bukan fungsi peradilan. Jadi kebaikan dari putusan inter partes ini adalah membatasi jangkauan fungsi hakim pada batas-batas fungsi peradilan. Tetapi kekurangannya adalah putusan inter partes ini kurang memberikan jaminan kepastian hukum bagi peristiwa-peristiwa yang akan mendatang. Selanjutnya adalah retroaktif atau prospektif. Jadi retroaktif atau prospektif ini adalah saat putusan yang menyatakan tidak sah suatu peraturan perundang-undangan atau perbuatan administrasi negara berlaku aktif. Jadi retroaktif ini bersifat ex tunc, yaitu peraturan perundang-undangan atau perbuatan administrasi negara tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah merupakan suatu peraturan perundang-undangan atau perbuatan administrasi negara yang sah. Jadi putusan hakim yang tidak berisi pembatalan, tetapi menyatakan sebagai sesuatu yang tidak sah. Sedangkan untuk prospektif itu bersifat ex nunc atau pro futuro, yang artinya hanya berlaku ke depan. Nah, peraturan perundang-undangan atau perbuatan administrasi negara dipandang sebagai sesuatu yang sah sampai dinyatakan batal atau dibatalkan. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Baik, ada pertanyaan? Udah nih, kelompoknya gini aja presentasinya ya. Iya, Oke, Pak. baiklah.